Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, terima kasih pada teman-teman yang sudah mengklik video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan berbagi pada kawan-kawanku mengenai tentang budidaya cabai yang dimana pada beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang budidaya cabai, salah satunya pemanfaatan mikroorganisme mulai dari mikorizа maupun bakteri-bakteri pendukung yang berada dan diberikan ke tanah kawan-kawan, atau bagian media tanam dari tanaman cabai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang mikroba yang bisa dipergunakan dengan cara disemprotkan ke tanaman cabai. Nah, salah satu mikroorganisme yang biasa kita gunakan juga dalam proses budidaya yaitu adalah bakteri fotosintetik. Itu salah satu makhluk hidup yang kawan-kawan bisa pergunakan dalam proses budidaya, khususnya dalam proses budidaya cabai. Nah, untuk pengaplikasiannya mikroorganisme tersebut berupa bakteri fotosintetik tersebut adalah diaplikasikan pada tanaman-tanaman cabai dengan cara disemprot dengan takaran 40 ml per liter air kawan, lalu disemprotkan ke tanaman budidaya kita. Nah, bakteri fotosintesis sendiri memiliki fungsi kawan, memiliki fungsi yang cukup luar biasa atau cukup positif ya bagi tanaman yang kita budidayakan. Nah, fungsi utamanya ya yang jelas adalah mereka membantu dalam proses fotosintesis ya, terutamanya dalam menangkap cahaya yang ada di sekitaran lingkungan budidaya. Ya, jadi ya lebih tepatnya mengoptimalkan lah cahaya-cahaya yang ada di lingkungan budidaya untuk tanamannya bisa berfotosintesis secara bagus. Di sisi lain juga manfaat dari bakteri fotosintetis tersebut yaitu adalah bisa kalau ditanam sebagai biofertilizer, juga mereka bisa menyuburkan tanah dengan memanfaatkan atau menguraikan bahan-bahan organik. Juga tanaman cabai juga bisa terlindungi karena bakteri fotosintetik sebagian juga mengeluarkan cairan anti mikroba. Nah, dan di sisi lain juga bisa membantu dalam proses penjernihan air ya kawan. Jadi air yang diserap untuk tanaman itu dalam kondisi yang bagus. Nah, itu manfaatannya. Tapi dalam proses budidayanya itu kita aplikasikan dengan cara disemprot ke tanaman, lalu penyemprotannya biasanya kalau kami seminggu sekali ataupun 3 hari sekali. Nah, semacam itu dengan takaran 40 ml per liter air. Nah, dengan manfaat yang luar biasa tersebut ya, lalu juga pengaplikasiannya yang cukup mudah dalam penelitian ataupun hasil penelitian yang pernah kita baca ya dan kita praktekkan di lapangan itu memberikan efek dampak positif ya bagi tanaman cabainya. Nah, dengan pemberian bakteri fotosintesis tersebut dampak positifnya adalah nanti ya untuk tanaman sendiri bisa dari jumlah bobot buahnya itu biasanya bisa meningkat ya, dari penelitian pada tanaman cabai ya kan, itu jumlah buahnya bobotnya meningkat, lalu tinggi tanamannya juga bagus, diameternya juga membesar ya, serta daunnya itu lebar-lebar. Nah, semacam itu. Nah, dari hasil semacam itu menunjukkan bahwa bakteri fotosintesis memberikan dampak yang positif bagi tanaman ya. Dengan hasil yang optimal pastinya tanaman dalam kondisi yang subur dan baik. Dan untuk saat ini di lahan kami untuk proses budidayanya kami ini belum menggunakan bakteri fotosintetik, tapi kita sudah pernah menggunakannya, sudah pernah mempraktekannya, dan di beberapa jurnal memang memberikan dampak yang positif.
Nah, untuk perolehan bakteri fotosintesis sendiri kan kawan bisa membeli bakteri fotosintesis di toko-toko pertanian, yang dimana itu menurut kami untuk perkembangbiakannya atau perbanyakannya itu cukup mudah dengan hanya menggunakan telur dan micin, lalu beri air dan ditaruh di bawah sinar matahari. Nah, itu efeknya luar biasa sekali. Ya, nanti mereka akan berkembang, merubah warna air menjadi merah. Warna merah itulah yang menjadikan atau menunjukkan bakteri itu berkembang, nah, dan aktif. Nah, bakteri yang berkembang dan aktif kan aplikasikan ke lahan budidaya kawan. Nah, apalagi kondisinya yang paling efektif adalah kondisi ketika musim-musim eh, kemarau, ya, musim-musim banyak cahaya dan tidak banyak hujan. Nah, itu penyemprotannya pastinya efektif. Nah, karena keefektifan itu penyemprotan tersebut itu nantinya yaitu dampaknya pada tanaman bisa meningkatkan hasil, ya. Pertumbuhan vegetatifnya optimal, generatifnya bisa maksimal. Semacam itu kan kawan. Dan itu pun kalau bahan baku dalam pembuatan bakteri fotosintesis atau perbanyakannya menggunakan bahan-bahan seperti telur dan micin, itu biasanya juga membantu dalam menyediakan nutrisi bagi tanaman. Nah, bakteri fotosintesis tersebut juga bisa menyediakan salah satunya nutrisi berupa asam amino bagi tanaman. Jadinya dampak positifnya yaitu kan bisa memberikan efek yang luar biasa bagi tanaman dari segi bagian vegetatifnya maupun segi generatifnya, semacam itu. Dan kalau kan kawan lihat di beberapa channel, ya, memang tanaman itu, ya, tanaman cabai yang diberikan bakteri fotosintesis itu juga terkadang ada yang ketahanannya lebih lama, ya kan kawan. Mungkin karena optimal dalam proses pemberian dalam nutrisinya, ya, yang diterima oleh tanamannya, dan di sisi lain tanamannya terjaga dan terawat dengan bagus, ya, karena ada bakteri tersebut menjadikan lahannya optimal, menjadikan budidayanya bisa maksimal juga. Nah, ini salah satu inovasi yang kawan bisa lakukan, ya. Selain kawan memberikan bakteri untuk bagian pangkalnya, juga kawan bisa memberikan bakteri untuk bagian atasnya, ya, semacam itu. Karena nanti jalurnya, ya, kalau di atas itu biasanya mereka akan masuk melalui stomata, ya, dan yang berada di tanaman, dan mereka akan membantu tanaman dalam proses tumbuh dan berkembang, semacam itu. Yang jelas kalau ada hal yang mudah, murah, dan enak untuk diaplikasikan, mengapa tidak kita aplikasikan saja, ya kan kawan. Mengapa kita biarkan, lebih baik kita aplikasikan untuk menunjang budidaya tanaman kita. Nah, yaitu yang menjadi yang terpenting dalam proses aplikasinya di lapangan kan kawan perlu perhatikan dosisnya adalah yang optimal dari hasil penelitian itu 40 ml per liter air, ya. Jadi kalau 15 liter tinggal dikalikan 15 kali 40, semacam itu. Itu pun termasuk irit, ya kan kawan. Hemat kan kawan, ya. Untuk biaya produksi di lapangan itu cukup hemat. Karena satu butir telur aja itu sudah bisa buat beberapa botol, sedangkan penggunaannya hanya 40 ml per liter air, dan itu disemprotkan ke tanaman, ya, yang jumlahnya cukup banyak, dan itu mudah sekali untuk kita buat, kita perbanyak, dan tidak susah lah, ya, dalam proses perkembangbiakannya, semacam itu. Dan tidak perlu menggunakan teknologi yang mahal-mahal, cukup botol bekas air minum, diberi air, beri telur, lalu diberi biang mikroorganisme berupa bakteri fotosintesis tersebut, baru kita jemur hingga berwarna merah, lalu kita gunakan. Dah begitu saja sudah bagus. Oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan.
mengenai kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat, ambil hikmahnya ya kan kawan, tinggalkan sisi negatifnya. Jika ada hal yang mungkin bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua, kan bisa tulis di kolom komentar. Jika ada hal yang buruk atau kurang, mohon dikoreksi, dan mohon maaf atas kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.